Hakikat manusia dalam Islam. Hakikat artinya kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Kata khalifah berasal dari kata khalafa yakhlifu khilafatan atau khalifatan yang berarti meneruskan. Sehingga kata khalifah dapat diartikan sebagai pemilih atau penerus ajaran Allah. Namun, kebanyakan umat Islam menerjemahkan dengan pemimpin atau pengganti, yang biasanya dihubungkan dengan jabatan pimpinan umat Islam sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, baik pimpinan yang termasuk Khulafaur Rasyidin maupun saat masa Muawiyah Abbasiyah. Selain itu, salah satu alasan mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk paling sempurna adalah manusia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu adanya akal dan nafsu. Dua hal inilah yang membuat manusia dapat berpikir, bertanggung jawab, serta memilih menjalani hidup. Namun, makhluk hidup lain melakukannya hanya berdasarkan naluri yang telah Allah ciptakan untuknya. Sementara manusia melakukannya berdasarkan akal dan pikiran yang telah Allah karuniakan kepadanya. Pada dasarnya, manusia diciptakan ke dunia ini oleh Allah melalui berbagai rintangan yang tentunya tiada lain untuk mengabdi kepadanya. Sehingga dengan segala kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, tentunya kita dapat memanfaatkan bumi dan isinya untuk satu tujuan, yaitu mengharapkan ridho dari Allah. Dan dengan segala potensi diri masing-masing kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga dapat selamat dunia dan akhirat. Mengapa Allah menciptakan manusia? Tindakan Allah sebagai Tuhan yang memiliki semesta alam adalah mutlak dan tak perlu persetujuan siapapun. Kekuasaan mutlak Allah untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya disebut dalam Al-Quran berkali-kali dengan berbagai redaksi. Sifat irodah yang merupakan salah satu dari sekian banyak sifat yang pasti dimiliki oleh sosok Tuhan yang benar. Keberadaan sifat irodah ini berkonsekuensi pada peniadaan adanya keharusan, larangan, dan intervensi apapun terhadap tindakan Tuhan sehingga tindakannya tak bisa ditanya mengapa. Dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama yakni Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia disebut juga sebagai Bani Adam atau keturunan Adam, agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia yang merupakan hasil evolusi kera, sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Yang pertama, untuk menyembah Allah sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kedua,
supaya manusia tahu kemahakuasaan Allah sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 12. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ketiga, sebagai bukti kelayakan untuk ditempatkan di mana kita nanti di akhirat, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 31. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Itulah di antara alasan yang dinyatakan secara eksplisit dari Al-Quran tentang kenapa Allah menciptakan manusia. Dari informasi itu, kita jadi tahu tujuan hidup di dunia ini untuk apa, dan seharusnya kita fokus untuk memenuhinya, dan tak ada opsi lain untuk manusia. Manusia sama seperti makhluk lainnya di bumi seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai juga makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Hanya bedanya manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kenapa Allah menciptakan manusia? Padahal Allah sudah mengetahui akhirnya akan seperti apa. Allah tahu bahwa manusia akan merusak di muka bumi. Allah tahu bahwa manusia beberapa akan masuk ke neraka. Kenapa Allah tidak sekalian menciptakan makhluk yang berakhlak sempurna dan takkan pernah menentang perintahnya? Jawabannya, karena makhluk yang akhlaknya sempurna itu sudah ada, yaitu malaikat. Kalau manusia jadi sama seperti malaikat, maka apa bedanya kita dengan malaikat? Malaikat adalah makhluk yang tidak bisa menentang perintah Allah SWT. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diberikan kebebasan untuk menentang atau mengikuti perintah Allah. Karena itu, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ketika wahyu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Tapi, manusia tidak merasakan efek apa-apa. Gunung yang besar dan gagah itu hancur, namun manusia tidak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Hashr ayat 21. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Apakah kita yang meminta untuk diciptakan menjadi manusia? Semua manusia ditanya, apakah kamu mau menjadi manusia? Jika tidak, maka tidak apa-apa. Tapi, jika kamu mau, kamu bisa jadi lebih mulia dari malaikat atau lebih hina daripada setan. Tapi,
ingatan kita dihapuskan saat kita dilahirkan. Kita menerima untuk dilahirkan sebagai manusia. Itu sama saja kita menerima ujiannya. Kalau kita lulus ujiannya, kita akan masuk jannah atau surga. Tapi, kalau kita gagal, kita akan masuk neraka. Dan itu sangat simpel. Kita yang bodoh karena mengambil ujian ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Dan di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.